Halo Pariska. Halo. Selamat siang Oma. Selamat siang. Saya Rio dari SMA Nanda ingin bertanya tentang bagaimana perasaan Oma selama tinggal. Siang, saya Tony dari SMA Nanda ingin menanyakan beberapa pertanyaan untuk yang pertama tuh sudah berapa lama sih Panti Jompo ini berdiri? Sekarang udah 25 tahun, jalan 26 tahun. Berdiri pada tanggal 1 Mei tahun 1999. Apa saja sih fasilitas dan layanan yang tersedia bagi penghuni Panti Jompo ini? Kita ada dokter panti. Dokter itu dia prakteknya seminggu sekali di hari Rabu. Lalu seperti apa sih program aktivitas harian bagi lansia di sini? Untuk aktivitas sehari-hari itu, oma-oma bangun pagi itu jam 4. Jam 4 itu oma-oma mandi, terus jam 5 oma-oma sudah berkumpul minum teh bersama. Nah, habis minum teh itu kita pengurusnya kita beres-beres kamarnya oma sambil nunggu oma jam 6:30 pagi oma sarapan. Habis oma sarapan, oma berjemur di teras. Sambil berjemur oma berdoa, lanjut dengan berdoa bersama sama olahraga. Apa sih tantangan terbesar yang dihadapi dalam mengelola Panti Jompo ini? Tantangannya ya karena menghadapi orang tua itu butuh kesabaran. Itu sih tantangannya, kesabaran. Lalu apa faktor utama yang mendorong para keluarga untuk menempatkan ibu atau bapaknya di Panti Jompo ini? Lebih ke anaknya mungkin sibuk untuk bekerja, jadi oma nggak ada yang urus di rumah, seperti itu. Lalu apakah ada yang menunjukkan penurunan atau perbaikan mental setelah ditinggal di sini? Seperti kesepian atau Kalau untuk kesepian, oma-oma di sini nggak ada kesepian karena di sini banyak teman. Terus oma-oma juga sudah menganggap kita perawat sebagai anak cucunya sendiri. Jadi oma-oma nggak pernah merasa kesepian. apakah ada program khusus yang dilakukan untuk menjaga kesehatan mental lansia di sini? Kalau untuk program khusus untuk mental sih, karena di sini nggak ada oma-oma yang penyakit mental ya, karena memang kita nggak terima oma-oma yang berpenyakit mental. Di sini benar-benar oma sehat, untuk mental tuh nggak ada. Jadi kita yang ngerawat orang yang kalau untuk pikun itu udah menjadi penyakitnya orang tua ya. Jadi itu doang. Lalu apakah terdapat kasus-kasus depresi atau kecemasan di kalangan lansia di panti ini? Enggak, kalau untuk depresi di sini nggak ada. Lalu apakah kunjungan dari keluarga memberikan dampak yang signifikan bagi kesehatan mental penghuni? Enggak ada. Lalu bagaimana interaksi sosial antara penghuni dan apakah hal ini berpengaruh terhadap kesehatan mental mereka? Enggak. Lalu apakah ada donatur yang mendukung perkembangan Panti Jompo ini? Kalau untuk donatur pasti ada, tapi nggak ada yang istilahnya donatur tetap, itu nggak ada, tapi pasti ada. Lalu kira-kira berapa sih biaya yang harus dibayar oleh lansia di Panti Jompo ini? Kalau di sini sistemnya partisipasi dari 500 sampai 1.500.000 segitu. Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih, Bu.